Pelatih Brunei Darussalam akui dirinya pasrah dengan keadaan. Diuntungkan tim lain, ranking FIFA Timnas Indonesia meroket. Target khusus Erick Thohir buat tim rival gusar. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Jumpa di leg kedua, pelatih Brunei Darussalam akui dirinya pasrah dengan keadaan. Laga Timnas Indonesia kontra Brunei Darussalam leg kedua kualifikasi Piala Dunia babak pertama baru saja digelar. Laga yang dilangsungkan di Stadion Hasanal Bolkiah itu berjalan cukup menarik perhatian supporter Timnas Indonesia, sebab kedua pelatih menurunkan skuad terbaiknya. Pertandingan yang baru berlangsung itu membuat pelatih Brunei Darussalam, Mario Rivera, buka suara. Menurut pelatih asal Spanyol itu, dirinya bersikap realistis saat menghadapi Timnas Indonesia. Sebab, sebagaimana diketahui, di leg pertama Timnas Indonesia berhasil mengandaskan Brunei Darussalam dengan skor setengah lusin. Hal itu sebelumnya membuat Brunei membutuhkan kemenangan dengan selisih 7 gol untuk lolos ke putaran kedua. Rivera menyadari mendapatkan gol dengan margin sebesar itu merupakan sesuatu yang sangat mustahil bagi Brunei. Karena itu, Rivera menyebut bahwa tim besutannya hanya menargetkan kemenangan dengan skor tipis demi menghibur suporternya. Setidaknya, mereka tidak ingin mendapatkan malu saat bermain di kandang. Rivera menambahkan Brunei sudah makin tertinggal dari negara ASEAN lainnya. Dari segi jumlah penduduk, Brunei tak sebanyak tetangga mereka di Asia Tenggara, sehingga tidak mudah mendapatkan sumber daya manusia mumpuni di sepak bola. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, memuji penampilan Brunei Darussalam. Menurut pelatih asal Korea Selatan itu, pasukan tawon sudah tampil maksimal. Namun, hal itu belum cukup untuk menandingi gaya permainan anak asuhnya yang notabene memiliki kualitas lebih baik dari tim tawon. Sintayong sebelumnya juga menantang Rivera untuk bermain lebih menyerang daripada sebelumnya. Di samping itu, gelandang Timnas Indonesia, Mark Klok, mengungkapkan jika Timnas Indonesia sudah bekerja keras untuk membongkar skema parkir bus yang dilakukan oleh Brunei Darussalam. Gelandang 30 tahun itu menyebut bahwa Sintayong sejatinya menekankan ke penggawa Garuda untuk bermain menyerang. Misi Erick Thohir untuk Timnas Indonesia buat Vietnam gusar. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia harus mengawali kualifikasi Piala Dunia 2026 dari babak pertama kualifikasi. Skuad Garuda Ran Sintayong sejatinya baru saja menghadapi laga tersebut dan Brunei Darussalam menjadi lawan tandingnya. Keunggulan Timnas Indonesia pun membuat gerbang menuju ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia terbuka lebar. Asnawi Mangkualam dan kolega dipastikan tergabung di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Berdasarkan rencana, putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berlangsung pada November 2023 sampai Juni 2024. Erick Thohir pun percaya bahwa Timnas Indonesia dapat melesat jauh demi menggapai hasrat tampil di Piala Dunia 2026. Pada grup F babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Asia, Indonesia akan menghadapi Vietnam, Irak, dan Filipina. Tujuan kami bukan hanya berhenti di babak kualifikasi kedua, tetapi menang melawan lawan agar bisa melaju lebih jauh, ucap Erick Thohir. Dengan hal tersebut, Erick Thohir dan Sintayong dikabarkan akan menambah pemain keturunan untuk memperdalam kekuatan Panji Merah Putih. Mendengar misi yang diungkapkan oleh ex-presiden Inter Milan itu, media Vietnam pun gusar. Melalui media The Tau 24/7, mereka justru mengungkit ranking FIFA Timnas Indonesia yang lebih rendah daripada Vietnam. Di mana sebelum pertandingan tadi digelar, Timnas Vietnam berada di ranking 95, sementara Timnas Indonesia berada di ranking 147. Memiliki peringkat FIFA yang sangat rendah juga menjadi alasan mengapa Indonesia harus memulai kampanye kualifikasi Piala Dunia 2026 tepat di babak kualifikasi 1.
Tulis The Tau 24/7. Saintkis and Nevis kalah, ranking timnas Indonesia meroket. Timnas Indonesia arahan Sintayong mendapatkan rejeki nomplok usai menghadapi Brunei di laga leg kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Diketahui, timnas Indonesia berhasil menambah poin di ranking FIFA usai melawan timnas Brunei Darussalam. Skuad Garuda berhasil mendapatkan poin tambahan sebesar 8,66. Sementara itu, tim yang sebelumnya berada di atas timnas Indonesia, yakni Saint Kitts and Nevis, mendapatkan hasil yang kurang maksimal dalam laga lanjutan grup C CONCACAF Nations League. Saint Kitts and Nevis sejatinya menang 3-2 atas timnas Sint Maarten di laga pertama. Namun di laga kedua mereka harus tumbang dengan lawannya tersebut dengan skor tipis 1-0. Beruntungnya, meski sempat menang 3-2 di pertemuan pertama, timnas Saint Kitts and Nevis tak mendapat poin tambahan untuk mendongkrak posisi di ranking FIFA. Penyebabnya, Sint Maarten bukanlah negara yang berada di bawah naungan FIFA. Karena itu, kemenangan mereka dalam laga ini tidak dihitung. Hal itu membuat timnas Indonesia berhasil meroket ke ranking 145 FIFA. Dilansir dari FIFA Ranking Live. Kenaikan ranking timnas Indonesia ini juga dipengaruhi oleh timnas Eswatini yang juga mengalami kekalahan di laga FIFA Matchday Oktober ini. Di samping itu, dengan hasil ini membuat salah satu bek legendaris yang pernah berkarir di Persipura Jayapura, yakni Bio Pauline mendesak PSSI untuk menaikkan perpanjangan kontrak pelatih timnas Indonesia Sintayong. Pemain naturalisasi timnas Indonesia itu menyebut bahwa pelatih asal Korea Selatan tersebut membawa timnas Indonesia lebih maju. Menurutnya, Sintayong pantas untuk mendapatkan perpanjangan kontrak minimal selama 4 tahun.